Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 hari ini menyampaikan presentasi kami yaitu etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Saya sebagai moderator mohon izinkan untuk memulai presentasi kali ini. Lanjut, di sini anggotanya ada Aksa Raya Jaladika, Fernando Islamai Hartono, Syifa Zaina Hilman, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Fernando. Etika berbangsa dan bernegara dalam Islam merupakan pedoman moral yang bersumber dari ajaran Islam dan menjadi dasar perilaku setiap Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya mencakup urusan duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah serta wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika Islam mengatur sikap dan perilaku seorang Muslim dalam konteks sosial dan politik berdasarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan penghargaan terhadap hak-hak sesama. Islam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan aturan moral untuk menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, seorang Muslim dituntut untuk menjunjung tinggi persatuan, menghormati keberagaman, menjaga stabilitas dan keutuhan negara, serta taat kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat. Kontribusi positif terhadap masyarakat juga merupakan bagian dari implementasi etika Islam dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, etika berbangsa dan bernegara dalam Islam bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga tanggung jawab spiritual yang mencerminkan kesalehan pribadi dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Pengertian etika berbangsa dan bernegara dalam Islam merupakan pedoman moral yang bersumber dari ajaran Islam dan menjadi dasar perilaku setiap Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pandangan Islam, berbangsa dan bernegara bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika mengatur bagaimana seseorang bersikap terhadap sesama dalam konteks sosial dan politik berdasarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan penghargaan terhadap hak orang lain. Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan aturan dan nilai-nilai moral untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Seorang Muslim juga dituntut untuk menjunjung tinggi persatuan, menghormati keberagaman, serta menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat, serta kontribusi positif terhadap masyarakat merupakan bagian dari etika dalam bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, etika berbangsa dan bernegara dalam Islam bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga tanggung jawab spiritual yang mencerminkan dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan. Prinsip-prinsip etika berbangsa dan bernegara dalam Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan syariat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam bersikap dan bertindak di tengah kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan. Beberapa prinsip utama etika berbangsa dan bernegara dalam Islam ada 5, yaitu satu, tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip utama dalam kehidupan seorang Muslim adalah tauhid, yakni meyakini bahwa hanya Allah lah yang yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, prinsip tauhid menanamkan kesadaran bahwa segala bentuk kekuasaan dan tanggung jawab harus dijalankan sebagai amanah dari Allah, bukan untuk
kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua ada keadilan atau apa al-adl. Eh, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan hubungan antar warga negara. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak, dan tidak memihak secara tidak adil. Pemimpin dan rakyat sama-sama harus menjunjung tinggi keadilan sebagai landasan utama kehidupan bernegara. Yang ketiga, musyawarah atau syura. Prinsip musyawarah mengajarkan bahwa keputusan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebaiknya diambil melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan menjunjung tinggi nilai demokratif dalam batas-batas syariat. Yang keempat ada amanah atau tanggung jawab. Setiap individu memiliki tanggung jawab atas peran dan jabatan yang diemban. Dalam Islam, amanah adalah sesuatu yang sangat penting. Seorang pemimpin harus memimpin dengan jujur dan bertanggung jawab, sementara rakyat harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang dan penuh kesadaran. Yang kelima ada persaudaraan dan persatuan atau ukhuwah dan wahdah. Islam mengajarkan pentingnya ukhuwah Islamiyah atau persatuan sesama Islam dan ukhuwah Wathaniyah atau persaudaraan sebangsa. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan menghindari permusuhan yang dapat memecah belah. Dilanjutkan oleh Syifa. Nilai-nilai etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maksudnya tauhid dan takwa. Yang kedua ada keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga ada amanah dan tanggung jawab. Yang keempat ada persatuan dan ukhuwah. Yang terakhir musyawarah dan demokrasi. Nah, di situ etika berbangsa dan bernegara dalam Islam adalah seperangkat nilai moral dan prinsip yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah dan juga terhadap lingkungan sosial dan negaranya. Di sini yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah atau tauhid dan takwa. Semua tindakan dalam kehidupan termasuk dalam berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Seorang muslim yang bertakwa akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tidak akan melakukan korupsi, penindasan, atau bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Yang kedua ada keadilan dan kesetaraan. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Nah, termasuk dalam sistem hukum, pemerintah, dan pelayanan publik. Tidak ada tempat bagi diskriminasi dalam ajaran Islam. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, amanah dan tanggung jawab. Menjalankan amanah adalah ciri seorang muslim sejati dalam konteks bernegara. Pemimpin harus memimpin dengan jujur dan adil, sedangkan rakyat harus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, persatuan. Yang keempat ada persatuan dan ukhuwah. Islam mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Persaudaraan, maksudnya ukhuwah, harus dibangun tidak hanya antar sesama muslim, tetapi juga sesama antar anak bangsa. Hal ini penting untuk menciptakan kedamaian, stabilitas, dan kemajuan negara. Dan yang terakhir, musyawarah dan demokrasi. Salah satu nilai etika Islam adalah bermusyawarah dalam mengambil keputusan dalam kehidupan bernegara. Nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan
demi kebaikan bersama. Yang selanjutnya ada penerapan etika Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan moral dan etika di institusi pendidikan. Di sini maksudnya pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan akhlak mulia sangat penting. Institusi pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab kepada generasi muda. Dan yang kedua ada penegakan hukum yang adil dan transparan. Nah, di sini sistem hukum yang adil, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip keadilan Islam. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah. Nah, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam yang menekankan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan kekuasaan. Yang keempat, ada partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah yang mendorong keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penguatan peran lembaga keagamaan dalam membina moral masyarakat. Nah, lembaga keagamaan dapat berperan dalam membina moral masyarakat melalui ceramah, pengajian, dan kegiatan sosial yang mendukung pembentukan masyarakat yang berakhlak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aksa. Oke, terima kasih Siva. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan penerapan etika dalam Islam, yaitu satu, kurangnya keteladanan dari pemimpin atau korupsi, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, pengaruh globalisasi dan budaya asing atau konsumerisme, individualisme. Yang ketiga, minimnya pemahaman masyarakat terhadap etika Islam atau hanya sebatas ibadah personal. Yang keempat, sekularisme dalam tata kelola negara. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum. Oke, di sini tantangan ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu kurangnya keteladanan dari pemimpin. Salah satu tantangan utama adalah belum meratakannya keteladanan Islam di kalangan pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyak kasus penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan konflik kepentingan yang mencerminkan lemahnya implementasi nilai amanah dan kejujuran. Yang kedua, pengaruh globalisasi dan budaya asing. Nah, di sini globalisasi membawa masuk nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam. Konsumerisme, hedonisme, dan individualisme menjadi tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai tanggung jawab sosial dan solidaritas. Yang ketiga, minimnya pemahaman masyarakat terhadap etika Islam. Di, di sini masih banyak masyarakat yang memahami etika Islam sebatas ibadah personal atau ritual, tanpa mengaitkannya dengan kehidupan sosial dan kebangsaan. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran dalam menerapkan etika Islam dalam kehidupan publik. Yang keempat, sekularisme dalam tataan kelola negara. Adanya pemisah yang kuat antara agama dan negara dalam sistem pemerintahan modern kadang mempersulit integrasi nilai-nilai agama dalam kebijakan publik dan sistem hukum nasional. Yang kelima, yang terakhir itu lemahnya penegakan hukum, yaitu sistem hukum yang tidak konsisten dan adanya praktik tebang pilih menjadi hambatan besar dalam penerapan nilai keadilan yang merupakan prinsip utama dalam etika Islam. Untuk selanjutnya, ada solusi
penerapan etika Islam. Di sini ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan pendidikan dan pemahaman etika Islam di masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan keteladanan dari pemimpin. Yang ketiga, memperkuat peran lembaga keagamaan dan sosial. Yang keempat, meningkatkan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Yang kelima, membangun sinergi antara nilai-nilai agama dan kebijakan publik. Untuk penjelasannya di sini yang pertama meningkatkan pendidikan dan pemahaman etika Islam di masyarakat. Lembaga pendidikan perlu lebih efektif atau aktif mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan pembelajaran. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga efektif dan spiritual. Yang kedua, menumbuhkan keteladanan dari pemimpin. Nah, pemimpin publik di semua level harus menjadi contoh nyata penerapan etika Islam dalam perilaku dan kebijakan. Keteladanan akan memberikan pengaruh besar bagi masyarakat luas. Yang ketiga, memperkuat peran lembaga keagamaan dan sosial. Ulama dan tokoh agama perlu mengambil peran lebih aktif dalam menyuarakan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa, baik melalui dakwah, media sosial, maupun forum-forum masyarakat. Yang keempat, meningkatkan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Keluarga sebagai institusi sosial pertama harus menjadi tempat penanaman nilai-nilai moral sejak dini. Lingkungan masyarakat juga harus mendukung terciptanya budaya yang beretika. Yang terakhir yaitu membangun sinergi antara nilai-nilai agama dan kebijakan publik. Di sini pemerintah harus perlu melakukan reformasi hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi dan bebas dari intervensi politik sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Oke, yang terakhir untuk kesimpulan di sini kami menyimpulkan bahwa etika berbangsa dan bernegara dalam Islam adalah tanggung jawab sosial dan spiritual. Di sini penting untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Tantangan juga harus dihadapi dengan solusi konkret dan nilai etika etika Islam dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.